Oke, pengen pengen ngobrol sama Adi Bim. Openingnya bagus. Openingnya bagus. Oke, ini pembahasan yang mungkin masih marak di 2 pekan ini ya, sebelumnya ini ya, tentang adanya virus. Dan yang paling menjengkelkan sebenarnya ya, ini adalah merugikan bagi pekerja seni. Ya banyak pihak, bukan hanya pekerja seni ya, tentunya yang terutama yang pekerjaannya harus yang di ditunda. outdoor ya. Yang di outdoor harus bertemu orang banyak, terus membutuhkan, misalnya kita hari ini harus kerja, besok harus kerja, emang harus di luar lapangan dan bertemu orang banyak, itu pasti kesulitan, nggak merasa nyaman, karena kalau harus beda dengan orang yang bekerja di dalam ruangan, masih bisa kerja selama ada internet atau bisa dikerjakan di rumah gitu. Apalagi yang sudah gajinya udah jelas tetap, itu malah seneng sekali. Iyalah. Kalau bagi ya. Enggak juga. Tetap ada repotnya. Aku termasuk tetap ada repotnya. Enggak. Aku lebih suka di kantor. Tapi kan maksudnya daripada orang-orang yang jualan gitu kan. Ya. Mereka kan harus tetap jualan kan, tetap aktivitas. Ya, nggak bisa. Mau nggak mau ya. Kalau dia nggak jualan, ya udah kan. Apalagi jualannya barang-barang yang cepat basi kayak buah-buahan, sayur gitu kan. Itu kalau nggak dikejar untuk istirahat di rumah ya nggak mungkin. Nggak bisa. Tetap harus ngejar itu. Nah kalau dampaknya untuk pekerja seni itu ini? Biasanya kalau job itu kan biasanya datangnya 2 bulan sebelumnya kan. 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya udah fix nih. Ini tanggal misalkan besok ini awal April atau akhir bulan ini gitu. Cancel semua Bim. Ya bukan cancel tapi diundur dengan waktu yang belum bisa ditentukan lagi. Takutnya kalau ditentukan lagi bentrok dengan jadwal yang lain. Kan akhirnya kan pasti penjadwalan ulang. Ya. Nah, itu. Paling ruginya di situ. Oke. Tapi masalah mungkin ada pending atau cancel itu mungkin ada fee tambahan mungkin kalau di beberapa yang manajemennya bagus ya. Gitu. Biasanya minta uang pending. Ada uang pending. Ini kan sangat merugikan. Ini juga sekolah libur semua. Kalau anak-anak senang. Rata-rata senang karena ini mungkin tidak pernah terjadi selama puluhan atau ratusan tahun ya. Iya. Libur tiba-tiba. Bahkan kemarin di TV-TV itu banyak yang yang meliput adik-adik sekolah itu liburan ke pantai kemana yang masih buka dengan judul liburan corona. Nah, itu. Dengan background musiknya libur telah tiba. Gitu. Hatiku gembira. Corona Days. Corona Day. Happy Corona Day. Ini mungkin bisa dikenang mungkin jadi kalau ini memang sudah itu ya. Ini misal wabah pasti akan dikenang. Mungkin akan ada hari mengenang Corona Day. Mungkin bisa jadi karena saya juga nggak pernah mengalami hal yang seperti ini ya. Di manapun dulu. Padahal ada SARS, ada flu burung, ada MERS, ada antraks. Antraks. Iya semacam sama virus kayak gitu. Terus kalau Ebola hanya di daerah Afrika, kalau tahu ya itu sama mematikannya juga, tapi tidak seheboh, nggak seheboh ini corona ya. Ini sebenarnya yang bikin heboh itu karena ada dunia maya Bim, yang mungkin bisa dibilang seperti itu ya kan. Kayaknya zaman dulu kan perkembangan internet ini belum bisa dikatakannya ya, belum sepesat sekarang kan. Jadi sekarang itu dari WA juga entah di story entah kan cepet pasti. Itu yang bikin. Tapi sebenarnya kan tidak semuanya fakta kalau informasi itu. Iya, ada yang hoax, ada yang fakta. Buktinya yang kayak misalnya susu kuda liar bisa mengobati corona. Air kencing sapi India bisa mengobati corona. Hoax seperti itu kan ya mohon maaf ya, bukan mengunderestimate
para masyarakat, tapi ada beberapa yang ya percaya begitu Percaya. saja tanpa ada penelitian secara klinis atau pembuktiannya. Jadi ya hanya omongan aja, kayak misalnya, wah kamu kakinya terluka, dikasih air ludah sembuh. Ya, padahal ya belum tahu ya, karena kita nggak tahu ya, kita coba aja. Ada yang seperti itu, padahal bisa aja itu memperparah. Ya kan, karena kuman ya di satu sisi kuman. Bagus, informasi yang benar datang ke masyarakat cepat. Tapi di sisi lain ya informasi yang salah bisa datang cepat juga ke masyarakat. Atau mungkin informasi itu datangnya dari orang yang memang yang bisa dikatakan jadi panutan masyarakat. Ya, dan nggak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang mohon maaf ya, dia panutan tokoh masyarakat, tokoh atau masyarakat, bisa dibilang pemimpin, atau mohon maaf akademisi mungkin ya, bisa tertipu. Ya kan, ya yang dulu ada yang memperjuangkan Dimas Kanjeng, tahu yang bisa ngeluarin uang, itu S3 dari profesor siapa, dia percaya bahwa memang Dimas Kanjeng bisa mengeluarkan uang kan. Waduh, aku gitu kan. Akademisi pun bisa tertipu ya, namanya hoax seperti itu kan kadang bisa sangat meyakinkan. Ya walaupun sebetulnya itu ya nggak tahu ya, aku juga kirain itu orangnya seiseng apa membuat info-info palsu seperti itu untuk ke masyarakat tuh, motivasinya di dalam hatinya itu apa gitu. Kalau yang bisa saya tarik kesimpulan tadi dari Dimas Kanjeng itu berarti bahwa ijazah atau apapun itu mungkin belum bisa dikatakan kalau kamu punya ijazah kamu bisa mikir bener. Iya, ya, semua orang bisa tertipu. Semua orang bisa tertipu dan bisa menyebarluaskan hasil dia tertipu itu seakan-akan sesuatu yang nyata, padahal mah bukan. Padahal ya cuma hoax, info-info palsu. Itu yang sangat berbahaya. Ya, bagi akademisi juga baiknya bisa cerdas juga menyikapi dengan hoax-hoax yang ada di internet ini, apalagi kalau yang informasinya hanya lewat WA, WhatsApp itu kayaknya masih kurang valid. Mending langsung nyebar link, ya nggak sih? Ya, portal berita yang terpercaya, atau ya otomatis paling enggak itu adalah pihak yang bisa bertanggung jawab. Kalau dia menginformasikan sesuatu yang salah, itu pasti dia mengklarifikasinya. Gitu. Kalau di grup-grup cuma asal gambar atau tulisan dengan berparagraf banyak yang di bold, di italic, dimiringin terus kita gampang percaya. Biar kesannya itu wah ini penting nih. Garis besarnya ini ya. Terus info A1 dari mana-mana biasanya gitu, dari kepresidenan, dari apa gitu, kadang saya juga belum tentu. Apalagi yang tulisannya banyak, saya tidak membaca karena masyarakat Indonesia malas membaca. Sudah jelas saya masyarakat Indonesia. Biasanya bacanya langsung garis besarnya saja. Tapi kalau cuma satu kata apa dua kata itu saya masih hoak. Kasihan, tapi orangnya biasanya kalau dia tidak bisa membuktikan mati kutu. Beberapa teman saya ada yang begitu, yang suka menyikat hoax seperti itu, tapi habis ketika ditanya habis itu grupnya sepi. Grupnya sepi. Karena memang grup penyebar hoax. Itu sangat berbahaya. Jadi tetap kalau bagi saya yang untuk pegawai itu kan karena gajinya sudah jelas gitu ya tetap harusnya beda dengan yang kerja harian. Tetap support lah sama yang kayak ojol gitu kan, harusnya entah bisa pesan mereka untuk membantu. Ya enggak, misalkan ya memang boleh kerja di rumah tapi ya keluar aja, tapi kalau sebatas ke depan gang atau untuk beli apa itu tetap harus dilaksanakan. Sebetulnya yang paling berbahaya ya menurut saya adalah jalur internasional. Jalur internasional ya pesawat, kapal laut, atau apapun yang bisa menyentuh dari lain negara, karena penyakit ini kan datangnya dari satu negara kan. Ke negara lain ya travelnya melalui manusia melalui ya alat transportasi yang seperti itu. Kalau cuma
naik angkot dari rumah ke depan pasar gitu misalnya ya nggak ngefek sebenarnya kan. Dan Karena memang di sini bukan awal terjadinya penyakit itu. ya betul. Dan harusnya kayak Pemkot, Pemda lah, Pemda setempat Yang itu harus harusnya, paling ditekati adalah tempat-tempat sumber pintu-pintu ya, perjalanan internasional ya benar-benar. gitu. Sebenarnya juga Pemda itu tidak kayak apa, kayak tidak mengadakan CFD atau Ya. pasar apa ya, pasar tiban, Pasar kaget. malam. Pasar malam itu kan juga bisa jadi mata pencarian mereka ada di situ. Ya, Kalau ditutup semua, tidak diizinkan untuk aktif, itu kan bandara sama yang kapal itu, ya entah itu barang ya bandara atau internasional gitu kan, itu harusnya. harus sangat ketat. Mm. Maksudnya ya Ya bukan ditutup tapi pengawasannya ketat gitu mungkin ya. Kemarin Tapi- juga katanya ada satu pesawat itu Apa? isinya orang Cina itu turun di di bandara Haluleo, Haluleo itu mana? Sulawesi apa ya? Hmm. Pulau Sulawesi. Terus? Tadi Haluleo pokoknya. Hmm. Nah, itu. Terus diamankan lah, kayaknya diisolasi apa ya bahasanya. Oh. Nah, langsung Baru dikumpulkan. dengar aku. Itu kemarin Oh. di Bener, tapi kalau menurutku langkahnya benar. Oh iya benar, langsung Tapi kalau dikumpulkan. ada angkot dari Kebayoran ke Lebak Bulus diisolasi, pemerintah tidak masuk akal ya dong. Iya, ngapain? Iya, Isinya orang-orang Jawa, orang-orang ekonomi rendah gitu. Serang, Banten, Nggak masalah ekonomi rendah itu Ciledug, kan. ya kan? Yang berangkat dari Cianjur, desa kan maksudnya dia kan nggak bawa virus yang dia nggak punya paspor, ya kan? KTP aja masih yang lawas, yang tipis. masih kertas, surat keterangan itu yang pakai APS. Kemarin saya ke stasiun masih ada yang pakai itu, ya Allah. Udah lecek. Kasihan, iya. Untung saya dapat KTP. Makasih Bapak Setia Novanto, saya masih kena jatah teman-teman yang tidak kena akibat perbuatan Anda. Ya, tapi tahu kan Bapak Setia Novanto yang mengadakan kapan Anda bebas, Pak? sedang baca-baca Al-Quran. Aku ditemuin sama Najwa Shihab. Iya. Pak Setia Novanto sedang apa, Pak? Biasa sedang baca-baca Al-Quran. Mantap. Saya juga kalau pas di kamar sendirian gitu, tiba-tiba orang tua saya buka jebret gitu, sedang apa? Sedang baca-baca Al-Quran. Saya meniru Bapak Setia Novanto. Padahal ya sedang membuka drama Korea, drama Jepang, BTS. Hah? BTS? Ya semacam itu. Gitu. Terus ini isu-isu SARA yang mulai menurut saya meresahkan sekarang. Contohnya, kalau pernah lihat video yang menyebar bahwa di Mekah itu yang sholat cuma 2 atau 3 shop, sepi. Karena memang salah satu pintu yang sangat lebar untuk penularan adalah pintu internasional. Iya benar. Ya sudah jelas Mekah menjadi, kenapa? Karena jamaah umroh, jamaah haji dari seluruh dunia ya ketemunya di situ. Ya. Ya mau dari Cina, Jepang, Indonesia, Arab, ada semua di situ. Afrika, ya kumpulnya di situ. Kalau nggak ditutup ya selesai, pasti nyampur semua di situ ya kan. Dan apa ya? Ada yang mengkonspirasikan bahwa itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Iya katanya kalau Mekah udah sepi. Iya, Mekah udah sepi, masjid sudah sepi, terus ya tempat-tempat ibadah tidak ada yang sholat lagi. Ya benar, otomatis karena ini sedang ada wabah, sedang ada apa. Di salah satu riwayat pun Nabi pernah menganjurkan untuk tidak sholat di masjid. Ya betul. Saat ada hujan badai atau ada masalah lain, boleh orang memang harus sholat di rumah. Sampai Mekah aja haji sama umroh di sementara ditutup dulu kok, sampai situasinya benar-benar aman. Apalagi kita yang cuma apa ya, yang cuma jamaah kecil dari negara lain, harusnya kita mencontoh dari yang profesional ya, yang pintunya lebih besar gitu. Kalau menurut saya juga itu sudah langkah yang terbaik. Aku juga nonton video layanan masyarakat Saudi Arabia juga digosok
desinfektan, terus setiap hari dilap-lap, dibersihkan, sementara kita mohon maaf harus menutup karena masalah ini mohon pengertiannya, sampai seperti itu. Terus walaupun ada beberapa lagi yang menganggap ini adalah suatu konspirasi global, pernah dengar nggak? Ya pernah. Jadi memang virus itu dibuat katanya dibuat manusia gitu kan, untuk senjata biologis. Ya jadi senjata perang, kalau pernah dengar ada senjata kimia, sudah senjata biologis, ada senjata senjata api atau senjata fisik ya, kayak tank, terus pesawat tempur, kapal tempur kayak gitu, itu memang ada. Dan menurut saya juga cukup masuk logika ketika virus itu memang bisa dikembangkan. Karena corona ini memang satu keluarga dengan SARS, dengan MERS. Marganya sama, ibaratnya keturunan kayak misalnya serigala, anjing, terus satu spesies satu marga lah ya, satu keluarga, tapi dia beda jenis. Kalau ini nyerangnya apa, kalau ini nyerangnya apa. Kalau flu burung nyerangnya burung, ya sejenis flu kayak gitu. Tapi kalau yang ini katanya ya, itu dia menyerangnya dengan penyakit lain atau penyakit komplikasi. Misalnya gitu ya. Misalnya kamu paru-paru, jantung, dia nyerangnya paru-paru. Kamu punya diabetes atau kamu punya ginjal atau punya apa? Kalau saya punya ginjal sih, kalau nggak punya ginjal punya penyakit ginjal, penyakit jantung, itu akan semakin parah. Karena ibaratnya dia, kalau kata abang Gojek yang tadi malam saya itu, dia bilang itu kayak mencari teman. Jadi misalnya corona masuk, corona, ginjal, penyakit ginjal, anak penyakit jantung, aku corona bro, ada ruang nggak ini? Kita bunuh orang ini bareng-bareng gitu. Oh iya nih, aku juga bunuhnya pelan-pelan lama. Wes ayo, seminggu aja kita selesaikan. Jadi dia nyemangatin penyakit yang lain itu supaya ayo semakin memacu gitu. Tapi ini berarti perlawanannya harus dengan akal pikiran yang agak sehat, Bim. Jadi kita jangan terbawa stres. Oh iya, stres memang menambah ini, menambah penyakit. Apalagi dengan banyaknya informasi yang semakin banyak, semakin bikin itu kan stres lah, semakin stres lah. Harusnya warga netizen udah mulai takut kan? Iya, harusnya warga netizen tidak selalu share info ini. Sulit loh. Kalau udah ada informasi ya udah anggap cukup tahu gitu, terus kita berbenah diri gitu aja kan cukup. Temanku tadi ada yang nulis status yang seharian enggak nge-share tentang corona, sekali aja. Semoga nanti hidupnya lebih mudah dan lebih lancar gitu. Karena mungkin dia saking bosennya ya, atau saking gimana ya. Buka story pasti itu. Ada yang konsepnya dagelan, ada yang konsepnya serius gitu kan. Warga netizen ada yang dibikin lagu gitu kan. Tapi akhirnya ditarik kayaknya karena masih terlalu, mungkin etikanya kurang lah. Ya karena buat lagu di tengah-tengah wabah. Pandemiknya lumayan ya, luar biasa. Kita juara 2 sekarang kalau nggak salah. Juara 1 masih Itali, masih di puncak klasmen dengan korban terbanyak. Kita posisi kedua kayaknya, posisi ketiga kalau nggak Malaysia, mana ya sekarang saya lupa. Pokoknya masih banyak yang provinsi tetap Jakarta nomor 1 ya. Iya kayaknya ya. Ya jelas yang pintu-pintu internasional. Pintu awal kan Jakarta. Ya sekarang logika aja, pesawat paling banyak turun di mana? Pasti Jakarta. Tangerang. Iya, karena bandaranya di Tangerang. Bali. Bali karena banyak warga asing. Jogja atau Solo juga ada. Ini kan bandara internasional ya. Kalau bandara yang tidak internasional kayaknya nggak terlalu berbahaya ya. Kayak Semarang tuh internasional nggak ya? Belum kayaknya, nggak tahu. Ayani ya, pokoknya ya Surabaya internasional tapi belum tahu. Terus mana ya, paling itu toh yang paling sedikit. Tadi mana katamu, Sumatera apa mana yang kalau tadi lihat pemetaannya itu kayaknya masih baru ada di Lampung. Jadi Lampung ke atas sana. Padahal Lampung nggak ada pintu internasional ya, nggak ada pesawat, maksudnya nggak ada bandara. Iya. Tapi kan kapal. Kapal kan turun pertama biasanya di situ. Bakahuni ya. Nah itu di situ. Mungkin. Ya itu. Kalau kamu sendiri percaya nggak, Jam? Apa itu? Bahwa corona itu memang sengaja dibuat atau dia memang senjata
biologis yang sengaja diciptakan tapi tidak sengaja terlepas atau bagaimana? 50-50 Bim. Soalnya ada juga gambar-gambar yang muncul, maksudnya Asik. di belakang detol itu ternyata belakang itu dia iya kan bisa menyembuhkan, bisa membunuh kan, karena padahal itu kan obat detol sabun itu kan produk lama gitu. Tapi udah ada itu berarti kan sebenarnya coronavirus itu kategori marganya sebetulnya. Kategori marga. Kalau yang ini nama penyakitnya persisnya itu COVID-19. Oh gitu. Kalau ya marganya coronavirus itu ya tadi SARS, MERS, COVID-19 itu marganya corona. Berarti kalau yang COVID-19 itu mungkin memang baru-baru ini kan. Ya bisa jadi ada konspirasi di balik ini mungkin. Antara karena penyebarnya awalnya Cina ya. Kalau Cina itu kayaknya selalu berhubungannya dengan Amerika ya. Kalau nggak salah. Ya Amerika juga terus serangnya lumayan. Ya lumayan. Nggak tahu ya mereka kenapa bermusuhan, aku juga nggak paham. Iya. Atau kayaknya ya persaingan ini aja. Dagang ya. Bisnis global dagang. Tapi ya otomatis pasti berpengaruh dengan ekonomi. Iya kan? Ya. Ekonomi pasti naik turun. Dolar aja hari ini sudah 16.000. Yang tadinya 14 naik 2.000 dalam waktu 2 bulan itu kencang sekali. 16.000 sekarang ya. Dan tadi juga aku baca IMF atau Badan Keuangan Dunia itu siap meminjamkan uangnya ke negara-negara yang apa ya, yang banyak bisa korban. dibilang bukan banyak korban, yang dia lockdown. Artinya butuh negara perlu memfasilitasi kayak makanan, minuman, hand sanitizer, masker dan macam-macam itu akan diberi pinjaman. Tapi anehnya ya, menurut IMF itu anehnya dia selalu meminjamkan uang. Tapi padahal yang kemarin itu belum disaur loh. Ibarat manusia kan kita susah loh. Iya. Maksudnya harus kemarin aja belum dibayar dulu. Tapi mereka itu kayak tak pinjamin lagi. Wah, kamu sepertinya butuh uang. Aku pinjamin lagi. Ya, Cara manusia normal kan tidak ada yang seperti itu. Dermawan. Sangat dermawan. Tapi itu meminjam dan bunganya kenceng juga loh. Enggak utang kayak sama temennya yang 100.000 dibayar 100.000, enggak bro. Jadi jangka panjang itu. Dan kalau kata teori konspirasi ya baliknya, nanti suatu hari negaranya itu yang untuk membayarnya. Paham nggak? Jadi ya, kekayaan negara itu bisa kekayaan atau tanahnya atau memang negara itu jadi milik IMF gitu loh. Itu sangat berbahaya, berarti jangan. Ya bisa percaya nggak percaya ya, ini apa ya, teori konspirasinya seperti itu. Karena sekarang vaksinnya sudah ditemukan di Cina, alat pendeteksinya sudah produksi massal dan dijual. Gitu. Ya kan? Bisnis lagi, baliknya bisnis lagi. Tapi ya kita mau gimana lagi? Indonesia kebanyakan belum bisa mendeteksi bahwa ini penyakit seperti itu, dan mengatasinya, vaksinnya belum ada, hanya diobati dengan obat yang bisa. Selama umumnya orang yang masih muda dan tidak punya penyakit komplikasi, kemungkinan sembuhnya di atas 50%. Tuh. Tapi kalau yang sudah tua, punya riwayat mungkin kolesterol, asam urat, darah tinggi, penyakit dalam yang banyak sekali, ya otomatis akan lebih rentan untuk terjadi komplikasi hingga meninggal. Ya, seperti itu. Tapi mungkin nggak, kalau yang memang nggak ada riwayat yang penyakit seperti itu terus gampang terkena gitu, bisa nggak? Bisa. Misalkan sehat gitu ya, sehat walafiat, tapi ternyata apesnya ketemu dengan orang yang mengidap itu, terus ketularan gitu. Bisa, ketularan. Tapi mungkin bisa sembuhnya mungkin cepet ya. Bisa juga. Karena kan ini virus ini kan juga gampang itu kan, gampang hilang gitu ya. Iya. Katanya kalau misalkan virus itu masuk di hidung di berapa lama itu sebenarnya katanya udah hilang kalau kita bersin gitu kan. Tapi bersihnya juga harus di tempat yang kosong, jangan banyak orang. Kalau mindah bukan bersin, nggak bisa ditahan bro. Nggak bisa dong. Enggak, maksudnya aku mau bersin ya, terus 10 menit kemudian baru acing gitu kan. Kayak kencing langsung ya.
masih bisa bisa, tahan. kalau diare agak susah ya kan. Itu berat. Tidak bisa membedakan antara ini kita mau kentut atau Nah, mau boker ya kan. kadang kita kentut malah keluar. Waduh. Wah, Kasusnya waktu anak-anak TK, anak-anak SD biasanya masih kayak gitu, masih susah ngeremnya. Susah. Kalau orang dewasa kayak kita kan mending Udah. direm, mending jangan dikeluarkan, karena takut bablas, ya kan. Mending kita tahan aja. Mungkin. Tapi kalau bersin kan cuma hitungan detik. Iya kan? Kita nget langsung das gitu. Nah, itu. Kalau nggak dibersihkan juga pasti gimana ya, kayak nggak enak. Kayak pusing-pusing. gatal ya, gitu gini ya. Nah, harus Jadi begitu. Ini informasi tentang corona yang kita tahu. ya. Ini yang diobrolkan tak fakta atau hoax gitu ya. Tapi ini setahu kita saja. Ya. Atas dasar informasi yang kita baca. Tapi kita saya dengar. percaya kalau minum kencing sapi itu hoax. Hoax. Saya jamin. Itu. Karena Semua yang keluar dari dubur dan anus itu adalah kotoran dan racun, Ya. bukan obat. bukan obat. Bukan. Mending ya Daun-daunan. mending jahe, daun kelor saya masih kalau Nah, apa namanya? Itu kan istilahnya meningkatkan daya tahan tubuh ya. Tapi kalau pipis atau kayak gitu kotoran-kotoran daunannya yang Saino kayak saya. daun ketela. masih masuk akal kalau menurut saya. Masih masuk Ya, akal. cuman di sini dilarang. Nah, daun ketela enggak dong, jadi Bukan yang larang dong. jenisnya yang kayak daun ketela. Oh, Nah. daun pepaya. Iya dong, kan begini bentuknya. Iya dong. Kalimat dari ini. Iya Itu dong. kayaknya kalau diteliti pasti bisa. Bisa apa? menemukan. Coba aja. Kalau daun Kalau pepaya ada ini penelitian, buat menyapih anak sama. Dulu saya katanya gitu. Jadi supaya nggak menyusui terus. ya kan, Itu biar pahit. Itu jadi payudaranya ibu saya dikasih itu. Terus satu ketika saya masih pengen minum, pahit gitu. Terus nggak gitu. Kapok. Iya, kayak udah nggak mau minum lagi. Padahal itu cuma sekali terjadi. Iya. Tapi namanya anak kecil kalau udah itu biasanya kapok. Oh gitu. Iya toh. Anak kecil misalkan kita kasih tahu ini bentuknya jeruk nih. Ini panas Terus atau ini asam. Ini ngerti. apa? Kalau Dia panas pasti inget ya. ingat karena daya ingatnya sama itu kan lebih cepat. Masih fresh. Jadi Tapi kan ada yang jablek gitu. ini Ada. pasang daplek. Jadi nggak takut ya, dicoba lagi. Itu penasaran. Penasaran. Tapi kalau yang makanya kalau ada anak yang misalkan ngeriwui itu apa bahasa Indonesia? Nah, mengganggu makan gitu misalnya iya. kita makan mie yang pedas gitu kan kadang penasaran anak itu. Nah, mending dicicipin aja sekalian. Kalau udah kepedesan nah berhenti. Karena anak kecil juga cerdas daya instingnya juga. Iya. Kayaknya cukup saja Bin. Ya, Biar oke. Tidak cukup. Kayaknya Memorinya. sama biar tidak terlalu lama tidak membosankan. Iya. Oke. Terima kasih ngobrol bersama Binding. pengen ngobrol bersama Adi Bim. Yeay. Oke. Dadah. Pirang giga cuy. Cip laku.